Apakah kita boleh masuk langsung ke tema? Kak Vanessa, Karyama? Silakan, Pak. Oke, langsung ya. Share screen. Iya, mana tadi? Oke, ini tema kita hari ini, surga dan neraka. Sebelumnya saya akan cerita dahulu tentang surga dan neraka ini. Tahun 1993, ya, itu saya masih umur 17 tahun ya waktu itu. Ya, kami ada dalam sebuah persekutuan doa yang sangat militan dan radikal, cinta Tuhan minta ampun. Ya, kita hanya bertujuh awalnya, tapi kemudian jadi ratusan jumlahnya dari 7 orang ini, dan kita banyak disidang sama gereja-gereja karena mereka takut kalau kita nanti jadi gereja. Simpel sekali ya. Nah, kemudian waktu dalam puncak-puncak kami mengasihi Tuhan, cinta Tuhan dengan luar biasa sekali waktu itu. Kita menginjil di jalan-jalan, di sekolah, di jalan, di stasiun kereta api, di dalam diskota, ya, kita menginjil. Waktu itu saya belum menikah dengan istri saya, kita masih berteman dalam satu tim. Juga ada satu orang yang sama-sama satu persekutuan doa dengan saya waktu itu, satu tim, dia pendoa syafaat yang sangat militan, ya, dan juga cukup peka dengan suara Tuhan, ada di grup ini juga ya, sedang mendengarkan. Nah, kemudian kami waktu itu begitu takut akan Tuhan, dan kita menghabiskan hari-hari kita itu dengan berdoa, dengan banyak berdoa, memberitakan Injil, banyak berdoa, karena kita berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Memang benar-benar ya, waktu itu kita benar-benar dalam kepala kita hanya Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, di dalam tahun 1993 itu, saya seperti biasa, saya ngambil saat teduh waktu malam, saya berdoa sehari 3 kali seperti Daniel, waktu itu persis ya, pagi, siang, malam, dan saya waktu itu masih di dalam ritual dan simbol, ya, karena saya masih belum terbuka hal-hal ini. Nah, saya berdoa malam, seperti biasa sebelum tidur saya berdoa. Waktu saya berdoa, itu saya berlutut dan bablas, udah nggak, waktu itu saya nggak tahu hadirat Tuhan, nggak tahu, pokoknya bablas. Jadi saya tidak melihat apa-apa lagi waktu itu. Aminnya itu saya jam 4 pagi, dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi dalam kondisi berlutut, nggak merasa capek, nggak merasa lelah, tapi sukacita. Jadi saya waktu itu tidak tahu, saya hanya berlutut selama beberapa jam itu, dan saya mendapat penglihatan. Ya, saya mendapat penglihatan Yerusalem baru, kota yang penuh dengan emas permata. Saya lihat di Yerusalem baru itu, saya pertama jalan masuk ke kota itu. Kota itu begitu megah, dan saya itu begitu kecil. Saya itu merasa kecil ya. Saya merasa takut, tetapi minder ya. Tetapi ya senang, sukacita, berkecamuk waktu itu ya, perasaan-perasaan itu aneh sekali waktu itu. Kemudian tiba-tiba dari kota itu, dari tengah-tengah ada sebuah, belakangan saya baru tahu kalau itu disebut bait suci ya, belakangan saya baru tahu. Tetapi kemudian itu ada keluar sungai yang mengalir. Sungai itu makin besar, sampai saya harus naik ke bumbungan bait suci itu, ke bumbungan kota itu ya, bumbungan bait suci atau kota itu, saya kurang tidak mendefinisikannya, saya cukup sulit ya.
tetapi itu bentuknya memang seperti bait suci. Nah, kemudian saya sampai naik ke atas bubungan itu, dan kalau saya turun ke bawah, maka saya akan tenggelam di dalam air sungai itu. Nah, itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut yang negatif, tetapi ada rasa takut karena ini sesuatu yang aneh, yang baru bagi saya. Waktu bangun, saya sukacita sekali, dan saya cerita kepada seluruh rekan-rekan di tim kami di persekutuan doa penginjilan ini ya, pendoa syafaat dan penginjil ini. Saya cerita kepada mereka, dan rasa kekudusan itu berasa begitu nyata, kemegahannya itu sampai hari ini masih saya ingat. Kemegahannya itu sampai hari ini membuat, kalau saya merenung, mengingatnya lagi, saya sampai mikir, kok saya dikasih lihat begitu ya? Apa maksudnya? Dan saya nggak mengerti apa maksudnya, dan saya kasih tahu saudara, itu tahun 93 dan tahun 2008. Ya. Itu tahun 93 dan tahun 2008 saya mengalami pencobaan yang cukup berat, dan 2010 saya marah sama Tuhan sampai 2013, 3 tahun. Ya. Kemudian dalam masa-masa dari tahun 93 sampai dari tahun sekitar tahun 92-93 sampai tahun 2010 ini, saya melayani Tuhan tentunya ya. Saya sudah pendeta tahun 99. Tetapi kemudian saya mengalami banyak sekali Tuhan tunjukkan betapa kerasnya, betapa brengseknya saya, betapa tidak baiknya hidup saya. Ya, sampai akhirnya kemudian saya terlibat dalam berbagai macam masalah yang disebabkan oleh, sebenarnya kalau saya mau membela diri itu disebabkan oleh orang lain. Tetapi sejujur-jujurnya ketika saya sudah mengenal diri saya sendiri dan bertemu dengan Tuhan Yesus tahun 2013 akhir. Tuhan Yesus menjumpai saya di kamar saya. Terus Tuhan Yesus tunjukkan film, suatu film yang sangat panjang, ya. Tapi film itu dalam 7 hari selesai. Di film itu diputar 4 kali. Yang pertama diputar film itu Tuhan Yesus cuma tunjukkan sebuah film, dan saya bilang, saya tahu itu Tuhan Yesus datang, dan saya rebah dan cuma bisa menangis. Tapi waktu film itu diputar, hati saya tiba-tiba menolak. Oh, itu orang memang jahat itu yang di film itu. Saya bilang sama Tuhan Yesus. Saya berkomunikasi begitu. Kemudian Tuhan Yesus putar 2 kali lagi. Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa. Yang kedua diputar lagi. Yang kedua diputar, saya bilang, ya banyak orang lebih jahat dari itu. Saya bilang begitu. Banyak orang yang lebih jahat dari itu. Kemudian saya bilang, itu kan pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Saya bilang begitu kan. Kemudian yang ketiga diputar lagi. Terus saya teriak sama Tuhan. Ya, memang kenapa kalau itu saya? Kalau itu hidup saya itu memang kenapa? Nah, yang keempat kemudian diputar lagi, dan saya mulai menangis, tak henti, karena saya tahu itu saya, dan saya tahu itu jahat sekali yang saya perbuat selama itu. Saya munafik, saya najis, saya cabul, saya kurang ajar, saya sombong, dan segala macam kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi saudaraku, waktu itu saya mengalami perjumpaan itu, terus saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, itu saya. Udah terlanjur. Saya sudah rusak, dan saya sudah malu. Kalau saya teruskan juga salah, berhenti juga salah. Sekarang saya sudah mengalami perjumpaan denganmu, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa.
Saya bisa mengampuni orang-orang yang menjahati saya, menghancurkan hidup saya dan keluarga saya, orang-orang yang begitu jahat kepada kami, ya, dari mulai keluarga besar kami maupun rekan-rekan pelayanan di gereja, ya. Namun di satu pihak saya bilang, tapi saya sudah bisa mengampuni mereka. Alangkah baiknya kalau saya mati sekarang. Kan saya sudah mengampuni mereka, Tuhan sudah ketemu sama saya, dan saya sudah lihat Tuhan sendiri. Kalau saya mati itu lebih enak Tuhan, pasti masuk surga, toh. Lagian kan saya sudah pernah, Tuhan sudah pernah kasih saya lihat surga itu seperti apa, Yerusalem yang megah itu seperti apa, Yerusalem baru itu seperti apa. Itu pemikiran saya, ya, karena waktu itu saya belum memahami tentang surga dan neraka yang di dalam Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu balik, layani aku, jual semuanya, mulai dari nol lagi, kamu layani aku. Saya bilang, nggak mungkin Tuhan. Orang kalau dengar nama saya, orang kalau orang ngecek nama saya di Polda, wah ini penjahat ini, hati-hati nih kamu sama orang ini. Kamu nggak akan menang lawan orang ini. Sampai sebegitunya. Jadi kalau ketemu orang-orang itu, mereka datang sama saya, takutnya bukan segan karena hormat saya sebagai hamba Tuhan, tapi karena saya orang yang sadis. Ya, mengerikan sekali buat saya juga. Dulu saya bangga, sekarang saya malu. Ya, sekarang saya malu. Dulu saya pikir saya hebat, hamba Tuhan seperti itu. Tapi selama 3 tahun, 2010-2013, saya nantang Tuhan. Enggak Tuhan, sudah selesai, nggak usah hamba Tuhan lagi, nggak apa-apa. Semua pengalaman-pengalaman itu saya tinggal, karena begitu berat, begitu besarnya tekanan itu dalam hidup saya nggak sanggup. Dan Tuhan Yesus bilang, emang kamu nggak sanggup? Simpel sekali ya, Tuhan Yesus dengan jelas, emang kamu nggak sanggup? Siapa suruh kamu mencobanya dengan kekuatanmu? Wah, itu saya kaget sekali Tuhan ngomong begitu. Lah, harusnya bagaimana dong? Saya bilang, kan saya sudah coba semuanya. Yang Tuhan mau, bahkan saya korbankan anak istri saya buat ibadah saya. Saya bilang, saya protes sama Tuhan Yesus. Saya protes, dan harusnya bagaimana? Kamu diam, ikut aku, lakukan yang aku suruh sama kamu. Dan sejak itu saya nggak pernah nanya kenapa sama Tuhan. Saya nggak pernah tanya. Hari itu Tuhan bukakan semua pertanyaan mengapa dalam hidup saya sejak saya lahir sampai tahun itu 2013. Semua pertanyaan mengapa itu terjawab sama Tuhan hanya dalam seperti orang tiba-tiba dibukakan matanya. Hari itu cara saya membaca Alkitab saya rubah semua. Dulu saya banyak dengan dogma ya. Saya fans beberapa hamba Tuhan terkenal, saya koleksi semua bukunya, ya, sampai hafal bukunya. Saya kalau baca buku itu bisa sampai 2-3 kali saya baca ulang tuh ya, saking ngefansnya saya. Beberapa hamba Tuhan itu saya ngefans sekali, tapi akhirnya buku-buku itu saya singkirkan dari hidup saya. Saya cuma baca Alkitab saja, top baca Alkitab, sama baca. Kemudian saya sekolah teologi dan sama buku-buku teologi, tentu bukan buku-buku teologi yang kontemporer, melainkan ya sejarah gereja, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya yang gitu ya. Jadi bukan kontemporer seperti Selamat Pagi Roh Kudus, Lompatan Iman, The Leap of Faith, atau berjaga-jaga, bukannya seperti itu ya. Tapi saya mulai membaca, itu kan hanya sebagai syarat di teologi itu, membuka saya. Namun yang saya mau sampaikan adalah, satu, ketika saya ketika saya mendapat penglihatan tentang Yerusalem itu, saya sangat sadar bahwa itu adalah sebuah vision, ya. Jadi walaupun saya dalam kondisi berdoa dari jam 11 sampai jam 4 pagi saya berlutut, dan waktu itu saya udah nggak ingat, saya benar-benar nggak ingat. Pokoknya bangun sudah amin, saya sudah dalam kondisi segar, saya langsung siap-siap berangkat sekolah, ya. Jadi saya tahu itu adalah sebuah vision. Jadi bukan Tuhan membawa saya melayang-layang, tubuh saya dibawa kemana-mana, gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, yang kedua, waktu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Dari mana saya tahu itu Tuhan Yesus? Itu bukan setan. Kemudian saya baca, domba-dombaku akan mengenal suaraku. Itu yang pertama. Yang kedua,
iblis menyamar menjadi malaikat terang, tetapi iblis tidak pernah bisa menjadi Yesus, ya. Itu ayatnya ya dalam 1 Korintus 11 ya. Iblis menyamar menjadi malaikat terang, tapi iblis nggak bisa menyamar jadi Yesus, karena dengar nama Yesus saja lari terbirit-birit. Dan ketika pertemuan dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan seluruh hidup saya. Pertemuan dengan Tuhan itu membuka banyak hal dalam hidup saya.